dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ibu. Puji Tuhan. Ngantuk ya. Amin. Biasanya kalau pesta dunia bisa sampai subuh. Tadi Bapak Joni Nanonisi bilang kalau pesta dunia sampai subuh, maka kita juga harus sampai subuh. Amin. Bapak Gembala senyum ya. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. 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 Ya, puji Tuhan, kita bersyukur di dalam kasih dan anugerah Tuhan, terkhususnya saya bersyukur di dalam anugerah Tuhan boleh bersama dengan keluarga besar demi Bethel yang ada di Hausoid. Ya, maaf karena agak susah mengungkapkannya. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala dan semua majelis yang ada di gereja demi Bethel di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua rekan sekerja Allah, Persekutuan Doa Menara Kesaksian Besmara, yang mulai bersama-sama kita berkolaborasi, dan malam hari ini kita mulai hari yang begitu spesial di bulan ini, yaitu Hari Kelahiran Tuhan Yesus. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih juga kepada semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, khususnya anak-anak milenial yang keren gitu loh. Ya. Tadi saya melihat waktu Bapak Pendeta Joni ya, Bapak Joni berdiri dan memimpin pujian di sini. Anak-anak muda begitu luar biasa. Saya melihat Roh Kudus bekerja di tengah-tengah anak muda. Dan ini menjadi sesuatu yang pastinya menjadi ucapan syukur bagi kita semua, bahwa generasi ini akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah membacakan maksudnya. Dan saya akan membacakan ulang, fokusnya di ayat yang ke-14, karena ada 3 kata atau 3 kalimat yang akan kita renungkan malam hari ini. Mari kita melihat Lukas 2 ayat 14, saya bacakan sekali lagi. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Demikianlah jauh kebenaran firman Tuhan, dan berbahagialah setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi mari kita tenang, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu melakukan kebenaran Tuhan.
supaya dengan penuh kerendahan hati kami menerima firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu mendapat tempat yang paling spesial di dalam hati kami, supaya malam ini Tuhan kami mendapat pesan yang begitu spesial dari Tuhan. Kami tidak melewatkan momen Natal ini Tuhan, tetapi kami mengerti apa yang menjadi isi hati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan, ada satu oknum yang akan berusaha untuk mengintimidasi, mengganggu konsentrasi kami, dan mau mengambil firman. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami halau si jahat, karena kami tahu bahwa dia tidak punya kuasa. Yesus kami berkuasa untuk mengusir kami semua Tuhan di dalam ruangan ini, di seluruh wilayah Houseway ini. Di dalam nama Yesus kami klaim darah Yesus Engkau tutup bungkus, dan terjadilah Tuhan apa yang menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada yang belum mengenal saya. Nama saya Ibu Pendeta Yani Kasem. Ini satu tema yang menarik Bapak Ibu dan kaum milenial, karena malam ini spesial namanya kaum milenial, anak-anak muda. Maka kita belajar tema yang menarik ini dikasih oleh PGI. Ya. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Dan sepanjang di momen spesial ini akan terus mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dan malam ini kita akan belajar 3 bagian yang sangat penting, khususnya di ayat yang ke-14. Nah, mari kita lihat konteks ini dulu. Di konteks ini, ayat ini, Bapak Mama dan semua kaum milenial, kita melihat di konteks ini yang berbicara di sini adalah malaikat. Malaikat datang dan dia berbicara kepada gembala-gembala. Gembala-gembala sementara ada di padang rumput, dan kita melihat malaikat datang dan memberikan pesan yang begitu penting, yang pastinya bukan dari household, tapi pesan ini dari surga. Dan kita melihat di bagian ayat ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh malaikat. Jadi waktu pemberitaan tentang berita sukacita bahwa akan lahir sang juru selamat di ayat sebelumnya, maka kita melihat di ayat yang ke-13 di sini dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama. Sebelum ayat ini kita lihat di ayat yang ke-11. Hari ini, kata hari ini diungkapkan oleh malaikat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini gembala belum berangkat. Kemudian di ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Jadi waktu bala tentara ini memuji Allah, itu didengar oleh para gembala, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah pujian dari para malaikat. Mari kita dengar ini malam puji-pujian. Luar biasa juga puji-pujian malam ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tadi waktu menyanyikan bangkit serukan nama Yesus, lihat anak-anak milenial itu luar biasa. Dan itu saya terharu. Karena kami yang sudah tua-tua ini akan selesai. Apalagi seperti Bapak Gembala semakin senja, dan Bapak Pak Rikas di sini akan semakin senja menuju kembali ke tanah air surgawi. Tapi yang muda-muda ini yang akan berdiri untuk menjadi terang bagi segala bangsa di dunia ini. Amin. Untuk itu kita akan melihat 3 hal di sini. Yang pertama, kita akan belajar tentang arti kata kemuliaan. Yang kedua, kita akan belajar tentang kata damai sejahtera. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kata berkenan. Dipastikan kita semua akan memahami, kita mengerti, dan kita mau melakukan. Untuk itu kita akan melihat kenapa sehingga ada kalimat
ada tingkatannya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Untuk kita memahami kata kemuliaan ini, kita harus lihat dulu, potong ke belakang dulu, melihat sejarah. Di Kejadian pasal yang pertama, waktu Allah berkata, pada mulanya Allah berfirman. Di Wahyu ditutup dengan Akulah Alfa dan Omega. Berarti sebelum Dia tidak ada yang lain. Untuk itu pemahaman orang Kristen harus memahami Allah yang benar. Konsep Allah orang Kristen itu adalah bukan Allah sembarangan. Allah pencipta langit dan bumi, itu jelas. Yang kedua, Allah penyelamat. Allah yang menyelamatkan manusia, itu Allah kita, konsepnya jelas. Dan kita lihat waktu Allah menciptakan segala sesuatu, hanya dalam bahasa Arab itu adalah kun fayakun. Jadilah maka jadi. Waktu dia bilang gajah satu pasang, toh tiba-tiba gajah muncul. Luar biasa. Dan Allah kita menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia dia mau sehebat apapun, dia pasti menjadikan dari yang sudah ada menjadi ada. Contoh orang bikin balon, itu ada apa? Ada pohon karet, maka jadi balon. Maka manusia mau sehebat apapun, dia akan kembali kepada Allah. Dia mau sekaya apapun, dia akan kembali pada Allah. Dia mau secantik, seganteng anak-anak milenial zaman now yang keren smart, tetap akan kembali kepada Allah. Ini handphone dong ini, someday akan berfungsi, akan kembali kepada Allah. Maka kita belajar di sini, kita melihat Allah menjadikan semua indah, tapi ada satu makhluk yang Allah jadikan spesial. Dan lihat di ayat yang ke-20 dari Kejadian 1 di sana. Baiklah kita, kata kita di sini menunjukkan Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Baiklah kita menjadikan mereka seturut dengan gambar dan rupa. Dan gambar dan rupa yang dimaksud di sini berbicara tentang kemuliaan Allah. Amin. Kemuliaan Allah yang dipahami apa ya? Ibu pendeta tebeson mengerti. Kemuliaan Allah yang dimaksud ini adalah warisan sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri manusia. Jadi waktu Allah menciptakan itu, warisan sifat Allah ini apa ya? Allah penuh kasih, Allah yang maha mengampuni, Allah yang begitu baik, Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, semua itu ada di dalam diri manusia. Maka kalau kita baca di Mazmur pasal 8 di sana, siapakah manusia, dan lihat ayatnya di Mazmur 8, siapakah manusia sehingga engkau menjadikannya hampir sama seperti Allah. Siapa itu manusia? Sampai kok engkau bisa jadikan, bahkan di atas kepalanya engkau meletakkan kemuliaan-Mu, dan di bawah kaki manusia engkau meletakkan, engkau menaruh kuasa-Mu di kaki. Makanya harus paham ini. Kalau kau mengerti begini, kau akan melayani dengan keyakinan, dengan kerendahan hati, tapi dengan satu kemegahan bahwa beta begitu berharga dan istimewa. Maka kalau anak muda pimpin di depan menjerat, kalau pimpin sampai gue. Karena Yesus sudah lakukan yang terbaik untuk kau. Amen. Waktu kau tampil, shalom. Karena kau yakin, beta identitas jelas. Di atas beta kepala ada kemuliaan Tuhan, dan di bawah beta pun kaki ini ada kuasa untuk beta menguasai seluruh dunia. Tapi lihat Bapak Ibu, waktu Kejadian 2, semuanya begitu indah. Kejadian 3, ada satu makhluk yang semua ini beta selalu beta pastikan karena supaya paham. Ada satu makhluk yang jatuh, yang melawan Tuhan jauh sebelum manusia ada di bumi, yaitu kalau ada sebab potong pulang. Siapa? Lucifer atau Nitu. Kalau kan orang Soe bilang Santua. Nitu iblis ini dia jatuh terlebih dahulu, dan dia datang menggoda manusia. Singkat cerita kita lihat di Kejadian 3. Waktu Adam dan Hawa makan, kan Tuhan sudah bilang di Kejadian 2, jangan makan. Semua boleh, kamu kuasa. Kamu yang kasih nama Adam kepada semua binatang. Tapi Tuhan bilang, ada 2 pohon dalam taman ini,
emang rohani mati dan rohani hidup. Tuhan yang luar biasa. Walaupun lebih tinggi semampai, semeter tak sampai. Memang sudah ini jelas. Maka manusia semua jatuh di dalam dosa. Manusia waktu makan itu mati rohani. Maka Nikodemus dia datang di bilik. Beta sudah lakukan ini. Bagaimana beta dapat kerajaan surga? Beta di guru hebat seperti Bapak Gembala dan ini ada Bapak Ambe Kapitan. Bapak Pendeta. Tapi yang kita lihat di sini, dia memikirkan dan Tuhan bilang kamu harus masuk kembali ke dalam itu bicara lahir baru. Maka Yesus lahir ke dalam dunia supaya kita lahir baru. Amin. Yesus lahir di tempat yang hina supaya kita dimuliakan. Itulah kata dimuliakan. Maka kita melihat di bagian ini menarik. Waktu Adam dan Hawa makan buah itu, kemuliaan Tuhan yang tadi ada dalam diri manusia rusak secara total. Maka mari kita pastikan kebiasaan Natal, orang selesai Natal dan tunggu memang keler dong seperti tadi itu video. Ini nyeri dan menyeramkan. Mama-mama dong tunggu memang. Eko kemarin di ruang rating pas lihat begini dong tulis kemuliaan bagi Allah. Luar biasa ya saya lagi ada Natal Rayon ini. Giliran kami pulang sekitar jam 11 setengah 12. Leo begini tenang ada pasal atau sambil ada yang tanya. Ini pergeseran bapak mama kotor tertawa tapi beta lewat sambil menangis dan bilang Tuhan tolong beta pendahara Tuhan Yesus ampuni Tuhan. Dan bapak mama bagaimana kita meninggalkan ini khusus untuk yang tua-tua. Bagaimana kita meninggalkan warisan kepada anak-anak milenial. Mereka akan lebih rusak dan hancur waktu kita meninggalkan warisan ini. Dan kita lihat kemuliaan Tuhan hancur di sana. Manusia semakin jahat digantikan dengan hal-hal dosa. Digantikan dengan dosa. Jadi manusia waktu hancur, dia robek, dia hancur, turun manusia sampai di dasar. So tanggung-tanggung dan turun di lantai. Manusia pun kemuliaan Tuhan hancur dan manusia ditarik turun oleh setan. Sampai di dalam neraka dasar. Maka lihat manusia, semakin dia berusaha dengan agama, semakin dia tidak akan baik. Dan kita lihat manusia semakin berusaha untuk berdoa, dia semakin akan tidak baik. Maka tidak dijamin kita adalah orang Kristen. Ada yang pedean juga pun. Dia suka khotbah ini berulang. Jangan sesuai kawan, anak muda cerita. Iya nanti besok ada teman mabuk lagi. Nanti kita juga di rumah surgawi. Pede. Padahal bukan rumah surgawi teh. Ini jelas. Sudah mungkin pergi. Kemuliaan sudah hancur. Maka waktu malaikat menyanyikan pujian ini, sebenarnya dia mengungkapkan bahwa Yesus lahir dan kemuliaan Allah yang tadi hancur itu dikembalikan, diambil. Yesus mengambilnya dengan kematiannya di kayu salib. Maka kalau pasca ada yang sampai bikin lap-lap, bikin itu salib dengan begitu keren, tapi besok dong tidur di bawah salib sambil bermabuk. Dan Yesus dia harus berjuang selama 3 hari dan dia tidak main-main. Dia tidak hanya tidur manis di dalam kuburan, tetapi dia Yesus yang kau bilang kau sayang sama dia, yang bilang kau cinta sama dia ini, dia berjuang dan dia mau bilang sama Yesus, beta mau ambil kembali pemilik, beta mau ambil kembali karena dia adalah milik punya. Dan kalau kita paham ini, waktu kita lakukan, kita siapkan hati kita merenungkan. Waktu kita sudah siap dengan cantik, kita berdiri dan kita duduk, kita berdiri, kita berdoa. Beta mau halal engkau lahir. Khusus untuk anak-anak milenial, kami akan selesai, tapi kalian yang akan pergi. Pertanyaan lagi, bagaimana kemuliaan Tuhan yang sudah diambil oleh Yesus dirusak oleh seksualitas, dirusak oleh
Untuk kalau pendeta lagi masih datang lagi melayani, kalau suami sejarah. Tapi saya kasih tahu pesan ini, karena Yesus yang tinggal berkata bahwa jika engkau tahu kebenaran, engkau yang tahu kebenaran tidak kasih tahu, dia memang akan mati. Orang jahat itu akan mati. Tapi saya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari engkau yang tahu kebenaran. Untuk itu harus kasih tahu. Kenapa sampai persekutuan doa Bani Pairitas? Saya tadi sering dengan beliau. Hampir setiap minggu dia datang di sini karena cinta Yesus di hatinya untuk hal suku. Bukan ada di sini bersama istri. Saya tadi bilang soal ada yang memang foto bangga. Pada ketika Tuhan bilang Tuhan terlalu baik engkau tuh pakai itu. Maka nanti kita juga akan belajar arti perkenanan. Maka kemuliaan ini Bapak Mama, kita benar-benar harus mensyukuri. Jadi waktu Yesus dia lahir, itu di surga sana bersyukur dan Allah bilang anakku, Bapak itu dia mau bilang, lu turun dan dapat kemuliaan kembali. Di posisi yang semula karena dirampas oleh si jahat. Maka Allah mengadakan Allah punya musuh cuma satu. Dia tidak bermusuhan dengan orang berdosa. Maka malam ini kalau ada orang berdosa, engkau bukan musuh Allah. Amin. Dan kau bisa pikirkan bahwa engkau bukan musuh Allah kalau kau orang berdosa. Yang musuh Allah itu adalah iblis. Allah mengadakan permusuhan selama-lamanya dengan si jahat. Karena dia mengambil milik kepunyaan. Dan karena Allah begitu cinta. Kalau baca di Roma pasal 8 ayat 31 dan 30, dibilang begini. Dia saja yang tidak menyayangkan anaknya, dia rela memberikan. Masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu yang engkau butuhkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Artinya begini, kau memang ada laki-laki bisa dikasih. Berarti kau mau tanya, Tuhan ternyata lu terlalu cinta beta lebih daripada laki kalau kau merasakan begitu. Sampai di sini kalau dia panas satu, Mama Saka di belakang kalau dia panas ada berapa orang? 4 atau 5. Bisa tidak ada rela kasih satu? Semungkin. Tapi Allah dia kalau dipikir dia cinta manusia, dia rela kasih dia Tuhan. Maka kenapa Allah di dalam Filipi bilang dia Yesus itu akan disembah oleh segala suku, kaum dan bahasa di dunia. Dia akan disembah. Kenapa? Karena dia taat melakukan perintah Bapa. Berapa banyak anak muda di sini yang tukang melawan orang tua, yang menyakiti hati orang tua, yang menjadikan orang tuanya budak, minta apa saja pada orang tua harus dipenuhi. Hari ini Tuhan bicara tentang kemuliaan. Malaikat memuliakan Yesus. Malaikat bertepuk tangan karena kemuliaan Allah dikembalikan pada posisi semula. Maka hari ini kalau ada anak muda yang hidup masih dikuasai oleh roh seksualitas, betul. Kalau malam ini ada anak-anak muda yang masih hidup dalam pornografi, jangan sia-siakan, jangan meremehkan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengingatkan. Mari kita belajar yang kedua. Yang kedua di sini kita akan melihat damai sejahtera di bumi. Kenapa ada kemuliaan bagi Allah dan ada damai di bumi? Ini benar. Allah dimuliakan dengan kelahiran Yesus, tetapi dengan waktu kelahiran Yesus pun dunia berdamai dengan Allah. Tepuk tangan dulu buat Allah. Pertanyaannya, kenapa dunia berdamai dengan Allah? Ada masalah apa? Masalahnya adalah dunia sudah dirusak oleh dosa dan dunia sudah berebut milik kepunyaan Tuhan dan tidak ada kedamaian. Maka beta heran kalau ada yang datang Natal tahun demi tahun, dia bilang, "Ih, sampai 7 turunan juga saya pernah maaf sama dia." Bahkan di sorga sekalipun biar malaikat suruh jelesan akan maaf. Woi, kalau ada yang begini barang, kata orang saya mafena, loman mafen leo. Jadi ini kita lihat di bagian
di bumi, termasuk orang Kristen, sadar tanpa sadar. Manusia digerakkan oleh 4 hal. Yang pertama, ada sebagian manusia yang hidupnya digerakkan oleh masa lalu. Dia tidak berdamai dengan masa lalunya. Tahun demi tahun, pendeta sudah akan mau sampai mulut cumermu, sampai omong, sampai yang terus dia tobat-tobat. Dia tetap sudah mau berdamai. Pertanyaannya begini, kalau ada yang bilang begini, beta ini dan Tuhan ini luar biasa, maaf ya kalau yang ini sorry. Itu ketahuan. Kalau dia beta cinta Tuhan ada yang sesama sesonde itu percuma. Kemudian pertanyaan lagi, ada yang suka bikin masalah dengan tetangga, samping, keluarga, bapak, mama, adik, kakak. Pertanyaan satu, dia hubungan dengan Allah rusak. Maka ada orang yang hidupnya dikendalikan oleh masalah, maka dia lebih baik susah move on dari dia. Ini anak muda sampai di sini yang susah move on. Ada kok yang susah move on. Aduh, beta ini susah. Sudah doakan, aduh susah untuk melupakan dia. Cintanya terlalu dalam untuk beta. Padahal ini salah. Ya kan, makanya firman Tuhan jelas. Ada orang yang dikendalikan oleh masalah. Yang kedua, ada orang yang hidupnya dikendalikan oleh harta. Makanya Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Luar biasa baik hati Karitas. Dia membantu dalam pekerjaan Tuhan karena ada cinta Tuhan. Tadi kami dulu minum di belakang rumah, beliau bilang begini. Kak, ibu Yani, waktu tangan kanan memberi, kita ke tangan kiri saja. Waktu kau terus memberi, itu berkat jangan terus mengalir, berkat mengalir. Dan luar biasa, persekutuan doa, menara kesaksian. Orang-orang yang sudah diubahkan dan hari ini mereka ada di tempat ini, karena cinta Yesus sudah ada di hati mereka. Maka untuk itu, hanya Tuhan yang dimuliakan, hanya Dia yang diagungkan. Maka hati-hati, kalau ada yang dia punya sapi 2 ekor, dia pun pamer, dia jalan begini. Belum kalau dia punya sapi 2 kandang, kok dia lama berwajah, semut. Padahal dia tahu kalau di atas langit masih ada. Ada yang lebih kaya lagi. Tahu juga kan, kita lihat pengkhotbah ini selalu bilang begini. Waktu beta muda, beta dipenuhi dengan kekayaan. Beta dipenuhi dengan hikmat. Tapi di pengkhotbah dia bilang apa? Di masa tua dia tulis surat dan dia bilang begini. Di masa tua dia bilang begini. Ternyata semuanya apa? Sia-sia. Hanya takut akan Tuhan. Tapi dia sadar bahwa harta yang baik punya ini, maka harus pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ada Bapak Ernest di sini toh. Bapak Ernest Nenobis bersama dengan ini. Tadi saya terharu berdiri di sini. Luar biasa. Kalau dulu belajar, sekarang bertindak. Amin. Dan anak-anak milenial di sini akan semakin luar biasa tahun depan waktu datang, akan semakin memimpin dengan luar biasa. Saya berkata iman dan bersyukur kita diingatkan supaya jangan menyimpan harta. Kalau anak milenial rumah ibu beta bisa ada harta. Depo harta ini hanya satu. Saya besok bisa hidup tanpa ini. Ibu besok bisa hidup tanpa yang namanya Mobile Legend. Ada bilang begitu. Aduh ibu, beta sampai hampir mau rubah. Ibu besok dia bisa kalau ke kamar sama ada Hello Kitty. Ini memang harus bertobat dengan anak milenial. Waktu ada yang tua bilang tidur, dia tutup selimut sambil dia main sampai pagi. Kenapa beda di samping? Puji Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Jangan sampai akan tenggelam. Kalau bicara mabuk ini mah turunan dari turunan, maka memang harus ada 2 peperangan keliling untuk supaya kemabukan yang ada di household dalam nama Yesus.
beta omong 47 ke beta juga. Bapak, maka saudara dan saya, sadar dan tak sadar, kadang potong sombong aktif, kadang potong sombong pasif. Ada orang yang sombong aktif, kelihatan berkonjang. Tapi ada yang sombong pasif ini, dia baik tapi sebenarnya dalam hati. Yang sombong pasif, dia tidak bicara tapi sebenarnya dadanya bermusuh. Nah ini makanya kita dikendalikan, bagian ini kita diingatkan. Siapa di sini yang hidupnya dikendalikan oleh harta? Harta yang macam-macam. Termasuk harta-harta anak muda, ini salah satu adalah misalnya Michael Jackson. Ada juga yang opa-opa Korea. Maka harus bertobat karena Yesus dia datang. Dia datang untuk kita yang berdosa. Maka kita harus berdamai dengan Allah. Untuk berdamai dengan Allah tidak ada cara yang lain. Ibu, beta mau berdamai dengan Allah dan besok berdamai habis. Besok selesaikan sendiri. Oh tidak bisa. Yakobus bilang bahwa jika di antara kamu ada yang sakit, hendaklah dia memanggil para penatua untuk mendoakan. Maka ketong sudah bisa bongkar ketong pun dosa sendiri. Ada beberapa keluarga yang tahun ini kami datang. Aduh Tuhan, beta melayani sambil bertuan Yesus, beta diberkati juga dari keluarga dulu. Karena Tuhan menggerakkan mereka sampai mereka rela membongkar dosa-dosa mereka. Dan beta dan Tuhan tutup beta telinga. Sebentar selesai ini beban, beta kembalikan dan tolong ambil dari beta pikir. Karena beta cuma berdosa. Dan saya setelah melayani keluarga ini, ada suami anak, istri. Saya lihat Tuhan yang proses mereka. Tuhan, kami sementara melayani sampai subuh. Kami melihat bagaimana cara Allah bekerja dalam diri mereka. Suami istri sambil berpelukan dan suami minta maaf pada istri, istri minta maaf pada anak. Mama menyakitimu, suami juga bilang begitu. Dan luar biasa kami bisa merasakan suasana surgawi. Maka damai itu harus dimulai dengan keluarga. Amin. Amin. Kalau keluarga berantakan, mana mungkin dia jadi berkat di mimbar? Mana mungkin dia jadi berkat di sini? Saya juga berantakan bapak mama walaupun saya mampu awalnya. Tapi kekuatan doa. Maka kalau ada ibu-ibu yang bapak mama suami belum bertobat, anak belum bertobat, jangan berhenti berdoa. Karena waktu kita berdoa minta mobil, kemungkinan Tuhan akan tunda. Tapi waktu kita minta, Tuhan besok minta harta yang Anda minta tolong. Betul suami kita mau dia bertobat di malam Natal ini berdoa. Tolong engkau lahir, beta, engkau suara di belakang, beta minta beta suami tolong. Beta mohon Tuhan tolong beta suami, tolong. Amin. Amin. Ini Tuhan mau. Maka harus berdamai dengan Allah. Tidak ada cara. Caranya adalah Bapak Mama semua harus mengalami percobaan pribadi dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak. Datang ke Bapak Pendeta, betul. Kami menjadi anak. Datang kepada orang yang lebih rohani, itu anak. Tapi hati Bapak Ibu dan Saudara yang akan dibuka supaya Yesus masuk. Karena pengkhotbah pasal 3 ayat 11 bagian B dikatakan di sana, ada ruangan dalam diri manusia yang di dalam kekekalan Allah menaruh satu ruangan. Ruangan itu tidak ditempati oleh istri, anak, benda, harta apapun itu. Tidak bisa. Kepintaran anak-anak muda, sepintar apapun itu ruangan sudah bisa diisi dengan kepintaran. Yang bisa diisi hanya pribadi Yesus. Maka Wahyu 3 ayat 20 bilang, lihat aku mengetuk betul. Barang siapa yang membukakan, aku akan masuk dan akan bersaksi. Contohnya siapa? Sakeus. Yang hai Sakeus, turun. Ini hari mereka mau menumpang turun. Dan waktu Yesus masuk di dalam rumah Sakeus, dia mulai berubah. Perubahan itu bukan karena dirinya. Kuasa Yesus yang masuk itu mengubah dan dia berkata, hari ini aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari hasil pemerasan yang aku ambil daripada Maka Bapak, saudara, bagian ini
Kalau ini sudah terjadi, maka semua akan aman. Akan berdamai dengan sesama, berdamai dengan alam, berdamai dengan semua makhluk yang ada di dunia ini. Termasuk yang hidup sebagai egois. Tapi ada juga begini. Yesus lari di beta hati, beta sudah dapat keselamatan, beta keluarga juga sudah, orang-orang bekasi juga sudah. Bodoh amat dengan mereka yang ada di Afrika. Besok kenal politika ngeriting mereka besok mau peduli dendok. Padahal yang lain bilang begini. Damai sejahtera di Wasoi, tidak hanya di Bete, tetapi damai sejahtera di bumi. Amin. Dan yang terakhir kita akan lihat, kalau damai ini sudah dilakukan, kuncinya tadi apa? Buka hati, mengaku dosa, percaya dengan Yesus. Dan yang terakhir, ada yang menarik dengan Yesus. Memang damai semua Yesus berikan, Dia kasih untuk bumi ini, tapi spesial bagi mereka yang ada dalam perkenanannya. Amin. Siapa mereka yang ada dalam perkenanan Tuhan? Siapa bukan mereka yang ada dalam perkenanan Tuhan? Apakah beta? Ini bicara bukan masalah atau semua berdoa. Maka ada kalimat yang menarik ini. Semua manusia boleh berdoa. Ada salah seorang teman yang dia bicara, dia dikasih hikmat dari Allah yang dia bicara. Ibu pendeta yang semua kita butuh Tuhan, tapi Tuhan sudah datang bicara di bumi Israel kita semua. Amin. Kenapa Tuhan sudah datang di sana? Kenapa Tuhan sudah datang di Dorcas? Urusan kelahiran Yesus. Tapi Tuhan datang kepada Maria. Karena Maria ada dalam perkenanan Tuhan. Ibu, bagaimana beta berkenan? Kata berkenan itu apa ini? Berkenan artinya membuat Yesus tersenyum. Itu bahasa sederhana. Kita membuat Yesus tersenyum. Ibu, bagaimana kita membuat Yesus tersenyum? Orang yang ada dalam perkenanan Tuhan bukan orang benar, bukan orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang ada dalam perkenanan Tuhan. Mereka adalah gembala. Gembala diskriminasi, gembala tidak dipedulikan, dianggap rendah, dianggap hina. Tuhan sudah datang. Bahkan Alkitab menjelaskan Dia jarang datang kepada orang kaya, walaupun orang kaya pun dilayani di Alkitab. Tapi kebanyakan Dia datang pada mereka yang sakit, mereka yang berdosa, mereka yang jahat. Hari-hari ini Bapak Mama kami dibilang supaya kami tidak konsentrasi. Ada masalah dalam keluarga. Saya bilang sama suami, lepas sudah apa? Mau geser 4 meter, 5 meter, bahkan ambil semua di tanah, biarkan sudah. Biarkan sudah. Kita punya harta yang terbaik, yaitu Kristus. Apalagi kita mau pergi, apa yang kita mau pertahankan di sini? Untuk itu, kalau ada yang mengikuti Yesus, supaya ada dalam perkenanan Tuhan, kita belajar dari satu pribadi. Ada banyak pribadi di sini, tapi kita akan belajar satu pribadi yang adalah Daud. Saya akan mengakhiri bagi ini. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa Daud berkenan kepada Tuhan? Pada latar belakangnya dia anak yang didiskriminasi di dalam keluarga. Hai anak-anak muda, kalau engkau dikatakan orang tua sial, kamu sumber guna, kamu terkutuk, kamu adalah alat yang akan Tuhan pakai. Amin. Amin, amin muda. Kalau ada yang kata-katain kamu jelek, kamu sudah bisa, kamu bodoh, kamu alat yang akan dipakai Tuhan. Daud didiskriminasi oleh saudara dan bapak. Panggil satu-satu, Tuhan bilang masih ada satu lagi. Isaya bilang, oh iya. Tuhan bilang, aku tidak lihat paras, tapi aku melihat. Tuhan tetap bilang, Daud ada dalam perkenanan. Dan melalui keturunan Daud, lahirlah Kristus. Kalau dipikir siapa Daud?
Tetapi yang menarik, mari kita lihat di Mazmur 25, Bapak Mama baca. Mazmur 25 di sana dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan jalan-jalan kepada orang yang rendah hati. Maria dia bilang begini, tadi ayat itu bilang, Maria menyimpan rahasia itu di hati. Oh ini beda dengan mama, tapi ini buat harus tidak. Dong kasih kumpul ambil di samping, di tetangga, habis ini. Omong-omong lagi, kita pinjam ini kalimat dari Bapak yang mana kayak, iya omong-omong, dia mau bilang dia sorry. Itu mulai panjang itu. Artinya orang penama pasti dicerita. Tidak, lihat Maria. Dan jauh kita lihat di Mazmur 25 bilang begini. Allah menunjukkan jalan-jalan. Siapa mereka orang yang rendah hati? Definisi rendah hati itu bukan jalan begini. Orang soal itu dia pakai lembangan, bapak destinasi kasih tahu. Orang soal itu mirip dengan orang soal. Tadi tuh lagi bapak dia teknikan naik di rumah. Maka kerendahan hati itu berbicara tentang bukan sikap kita punya gestur tubuh, tapi kerendahan hati itu bicara orang yang paling berdosa dan dia siap dibentuk oleh Tuhan. Itulah kerendahan hati. Maka Daud ada dalam perkenanan Tuhan. Waktu dia ditegur Nathan, dia bilang, ya Tuhan ampuni kita. Mazmur 32 di situ dia mengaku dosa. Mazmur 139 dia bilang, selidikilah aku, lihatlah jikalau hatiku serong tuntunlah. Maka orang yang rendah hati, Tuhan akan datang dan berbicara khusus kepada dia. Tuhan akan mengetuk pintu hati. Kita boleh ada di sini, tapi hari ini tidak semua orang akan menikmati surga. Orang yang menikmati surga adalah mereka yang siap dibentuk oleh Tuhan di waktu yang sama, dipakai sebagai alat di waktu yang sama, dibentuk dengan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kalau hari ini ada yang bilang, ibu beta sonde mau, beta hanya mau ikut Tuhan saja, percaya Tuhan, tapi beta sonde mau saling, sonde bisa jadi mulut senjata. Untuk itu Natal bicara kemuliaan Allah yang dikembalikan di tempat yang mati ini. Maka kita berharga dan istimewa. Dan yang kedua, damai di bumi. Hidup kita harus dikendalikan oleh damai sejahtera dari surga. Bukan harta, bukan masa lalu, bukan pujian diri. Tetapi yang paling terpenting, kita harus ada dalam perkenanan Tuhan. Saya mau tutup ini. Mari, saya undang para pemusik. Saya minta Bapak Kabel yang akan memainkan musik. Mari kita sama bangkit berdiri. Mari kita tunduk. Yes, maka mari jemaat Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Dimuliakan, ditinggikan. Saya minta Ibu Seriani dan Ibu Neno Desi maju ke depan sini. Kita akan nyanyikan pujian. Dimuliakan, ditinggikan.